Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Bahasa. Tanpa berbagai bentuk bahasa, kita akan sulit untuk berkomunikasi. Tetapi tidak semua bahasa itu dalam bentuk ucapan. Selain bahasa isyarat, satu bahasa yang disebut La Gomera yang digunakan di lepas pantai Spanyol, seluruhnya terdiri dari siulan. Hai, saya Mario Nugraha dan Anda sedang mendengarkan radio World's Last Chance. Bahasa siulan. Apa menurut Anda bahasa ini akan sulit dipelajari, Doni? Bahasa itu sangat menarik. Sekarang saya penasaran, apakah tata bahasanya lebih sederhana? Seberapa kompleks ide yang bisa Anda komunikasikan dengan bersiul? Saya tidak tahu. Bahasa dan kata-kata selalu membuat saya terpesona. Tahukah Anda bahwa orang yang berbicara bahasa Cina menggunakan kedua belahan otak mereka, tetapi orang yang berbicara bahasa Inggris hanya menggunakan otak kiri mereka? Oh ya? Saya baru tahu. Jadi mungkin itu yang menjadi alasan mengapa orang-orang dengan tipe artistik mengalami kesulitan dalam memahami tata bahasa Inggris meskipun itu adalah bahasa ibunya. Bukankah semua orang bergumul memahami tata bahasa, Doni? Tidak. Maksud saya bukan begitu, Mario. Walaupun tata bahasa Inggris lebih lugas daripada kebanyakan bahasa lainnya. Tapi ejaan kata ganti milik yang mereka gunakan begitu rumit. Dan itu disertai sejumlah besar aturan pengecualian. Iya, dan itu terjadi karena mereka telah mengadopsi begitu banyak kata dari bahasa lain. Bahasa Inggris memiliki jumlah kosakata terbanyak dari semua bahasa di dunia dengan lebih dari 250.000 kata di dalamnya. Kamboja memiliki alfabet terbanyak, Mario. Coba tebak, ada berapa huruf? 35? 40? Lebih. Lebih? 60? Lebih. 74. Wow, akan memakan waktu lama untuk dipelajari. Tapi ya, saya suka bahasa dan menikmati kata-kata. Berapa banyak bahasa yang bisa Anda ucapkan? Hanya 2, tapi saya sedang mempelajari yang ketiga. Anda bisa mempelajari banyak, Doni. Dan mengetahui banyak bahasa dapat menghasilkan beberapa pengalaman menarik. Maksud Anda? Nah, ada seorang perempuan bernama Amina Chentov. Dia bercerita tentang pengalaman menarik yang dia alami saat berkunjung ke Kairo. Sekarang, saya tidak tahu dari mana asalnya. Tapi dia mengunjungi Kairo bersama suami dan putrinya dan mereka memutuskan untuk mengunjungi bazar terkenal bernama Bazar Khan El Khalili. Suami dan putrinya tidak begitu tertarik pada bazar itu. Jadi dia pergi sendiri sementara suami dan anaknya melakukan sesuatu yang lain. Oke. Di situ dia menikmati pengalaman budaya. Dia berjalan-jalan melihat barang-barang yang dijual di toko-toko kecil. Sekarang, saya tidak tahu apakah karena caranya berinteraksi atau karena gaya busananya, tetapi jelas bahwa dari penampilannya orang-orang akan menyebut dia orang asing. Nah, di salah satu toko kecil yang dipenuhi dengan barang-barang yang menarik dan berwarna, dia bertanya kepada seorang pegawai di toko itu, berapa harga untuk barang tertentu yang menarik perhatiannya? Sambil beralih ke pria lain, pegawai toko itu bertanya dalam bahasa Arab, "Hei, berapa banyak Anda ingin mengambil uang dari orang asing ini untuk barang ini?" Dan apa jawabannya? Anda dapat melihat kemana arahnya, ya kan? Minta dia membayar 5 kali lipat dari harga awal, kata pria lain itu. Orang asing bodoh seperti dia selalu membayar. Jadi pria pertama berbalik dan berkata, "Jika Anda tertarik, Nyonya, Anda bisa mendapatkannya dengan harga yang sangat murah." Dan wanita itu tidak mau karena? Karena bahasa Arab adalah bahasa ibunya juga. Oh tidak. Jadi apa yang terjadi? Ya, Aminah memberitahunya dalam bahasa Arab yang sempurna bahwa orang asing ini tidak tertarik untuk membeli apapun darinya. Dia kemudian berbalik dan berjalan keluar. Iya, Anda harus berhati-hati. Dunia telah menjadi sebuah tempat yang sangat kecil. Anda tidak boleh berasumsi bahwa tidak ada orang di sekitar Anda yang mengerti apa yang Anda katakan, meskipun itu bukan bahasa ibu yang umum digunakan di sana. Dan berbicara tentang bahasa, Doni dan para pendengar, mari kita berbicara tentang berbahasa roh atau berbahasa lidah. Paulus menulis sedikit tentang hal ini dalam 1 Korintus pasal 12. Pertama-tama izinkan saya bertanya, apakah berbicara dalam bahasa roh adalah sesuatu yang dapat dilakukan setiap orang? Dan apakah itu sesuatu yang memang harus dapat dilakukan oleh seorang Kristen yang sejati, Doni? Itu pertanyaan yang bagus. Sejumlah orang Kristen percaya bahwa kemampuan berbahasa roh atau berbahasa lidah, yang menurut kitab suci adalah karunia roh, adalah bukti bahwa Anda memiliki roh. Jadi, pada dasarnya itu menjadi sebuah ujian teknis tentang seberapa taat atau berkomitmennya Anda atau tulisnya Anda sebagai seorang Kristen. Nah, itulah yang sering terjadi.
Dan seperti yang dapat Anda bayangkan, tekanannya sangat besar. Jika semua orang di sekitar Anda berbahasa roh, akan ada sejumlah besar tekanan dari teman sejawat untuk melakukan hal yang sama, untuk membuktikan bahwa Anda juga seorang Kristen yang berkomitmen. Tentu, saya benci mengatakannya, tapi orang-orang Kristen bisa menjadi orang yang paling kritis dan menghakimi. Sikap seperti ini benar-benar sangat buruk dan sama sekali tidak mencerminkan Kristus. Ya, tentu tidak. Malahan jadi tampak seperti orang Farisi ketimbang Kristus. Jadi tolong ambil Alkitab Anda, Mario. Buka kitab 1 Korintus pasal 12 dan mari kita lihat apa yang sebenarnya Paulus katakan tentang bahasa roh dan karunia roh. Oke, kitab 1 Korintus pasal 12 dan ayat yang mana? Baiklah, mari kita mulai dengan ayat 1 dan seterusnya. Menelusuri pasal ini. Penting untuk membaca semuanya karena pasal ini telah disalahgunakan dengan mengutip beberapa ayat dan mengabaikan ayat yang lainnya. Baiklah, di sini dikatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenali Yahwa, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Yahwa dapat berkata, terkutuklah Yahusua. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yahusua adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi ini dasarnya. Anda tidak akan mengutuk Yahusua jika Anda berbicara di bawah ilham roh Yahwa. Demikian juga dengan kodrat atau sifat alamiah kita yang sudah jatuh. Kita tidak akan dapat melihat dan menghargai Yahusua sebagaimana seharusnya, kecuali dengan roh Yahwa. Itu dasarnya. Sekarang, dia akan menjelaskan dan berbicara tentang apa yang membuat orang-orang percaya yang kudus menjadi berbeda. Lanjutkan ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Eloa adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ini masih info dasar, tapi ini penting. Di sini dia mengatakan ada berbagai jenis karunia. Jenis-jenis karunia ini tidak semuanya sama, tetapi tetaplah roh Yahwa yang membagi-bagikannya. Terus bacakan, Mario. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Bagian ini ayat berapa? Ayat 7-11? Ini adalah bagian pokok di mana orang-orang keluar jalur. Dan inilah yang perlu kita bicarakan hari ini. Ada beberapa orang Kristen yang sangat tulus, yang mengartikan bagian ini, bahwa setiap orang Kristen sejati akan menyatakan atau memiliki kemampuan untuk memanifestasikan semua karunia yang tercantum di sini. Dan faktanya, ada atau tidak adanya sesuatu yang disebut Paulus sebagai karunia ini dianggap sebagai bukti level penyerahan diri atau ketulusan individu dari orang percaya. Oke, saya pernah mendapati orang yang berkeyakinan seperti itu sebelumnya dan ya, itu benar-benar menghadirkan banyak tekanan untuk ditanggung oleh individu tersebut. Sebenarnya, saya jadi penasaran, apakah ini yang telah menjadi dasar dan praktik berbahasa roh zaman modern, Doni? Yang mana? Ayat yang tadi? Atau tekanan untuk membuktikan tingkat penyerahan diri Anda sebagai orang Kristen yang sejati? Ya, keduanya. Jelas ini adalah ayat yang akan Anda rujuk, tetapi juga termasuk tekanan untuk membuktikan bahwa Anda juga bisa berbahasa roh. Jadi akhirnya, yang terjadi adalah mereka memaksakan diri dan apa yang mereka perkatakan hanyalah omongan kosong belaka. Tidak ada artinya. Pernahkah Anda menghadiri sebuah kebaktian di mana mereka berbahasa roh? Yang mereka perkatakan itu hanya omongan kosong. Kata-kata yang mereka ucapkan itu tidak ada artinya. Dan faktanya, bahasa roh yang seperti itu adalah bukan jenis bahasa roh yang dinyatakan dalam kitab suci, Doni. Iya, Anda benar. Oke, mari luangkan waktu sejenak untuk membaca bagaimana model berbicara dalam bahasa roh sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab suci. Supaya kita memiliki perbandingan yang segar dalam pikiran kita. Mario, tolong buka kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Oke. Ini tentu saja adalah peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta, ketika para rasul dibaptis dengan Roh Kudus. Dan salah satu efeknya adalah kemampuan berbahasa roh. Dan itu bukanlah bahasa dengan bunyi kosong yang tanpa arti, tapi merupakan bahasa umum lain yang benar-benar digunakan sehari-hari. Tolong baca dari ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan terheran-heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Yahwa." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Saya menghitung saat Anda membaca dan selain bahasa Aram yang digunakan di Israel pada waktu itu, jika setiap tempat yang disebutkan dalam daftar itu memiliki satu bahasa, maka Anda akan mendapatkan 14 bahasa yang berbeda. Orang-orang Yahudi disebutkan juga, tetapi mereka berbicara dengan bahasa Aram di sana. Jadi, ya, ada 14 bahasa yang berbeda selain bahasa Aram. Jadi setiap kelompok orang-orang percaya ini masing-masing berbicara dengan bahasa yang berbeda pula. Pasti. Oke, sekarang baca ayat selanjutnya, mulai dari ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Yahwa dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Elohim, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Jadi di sini kita melihat Petrus berbicara kepada orang banyak. Khotbahnya berlangsung cukup lama. Tetapi izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Apakah orang banyak ini, semua dari mereka, hanya mendengarkan Petrus berbicara sendiri? Atau apakah rasul-rasul lain menerjemahkan untuk Petrus dalam lebih dari 14 bahasa berbeda yang digunakan oleh orang banyak itu? Tidak. Tidak ada indikasi bahwa khotbah Petrus itu perlu diterjemahkan untuk orang banyak. Mereka semua mengerti apa yang Petrus katakan, Doni. Jadi dalam arti tertentu, Anda bisa mengatakan bahwa orang banyak yang ada pada saat itu memiliki karunia penerjemahan, ya kan? Mereka semua bisa mengerti apa yang Petrus katakan. Benar, dan itu bukan omongan kosong. Iya, jelas bukan. Itu adalah sebuah khotbah yang tersusun dengan sangat baik dan disampaikan dengan baik. Intinya, khotbahnya bisa dimengerti. Mario dan para pendengar, jika Anda melihat setiap contoh di mana berbicara dalam bahasa roh, dijelaskan dalam Alkitab, maka semuanya pasti menggunakan bahasa yang dikenal. Tidak ada omongan kosong seperti yang terjadi pada zaman sekarang, yang biasa disebut dengan glosolalia modern. Tapi itulah yang terjadi ketika, katakanlah, bahasa ibu Anda adalah bahasa Hindi, tetapi Anda tidak tiba-tiba memiliki kemampuan untuk berbicara bahasa Jepang, atau bahasa Kichwa, atau bahasa manapun. Dan Anda tetap harus membuktikan bahwa Anda adalah seorang Kristen sejati. Jadi, Anda pun membuka mulut Anda dan apa yang keluar? Sebuah omongan kosong, suara yang dibuat-buat. Ya, benar. Itulah perbedaan besar antara bahasa roh Alkitab dan bahasa roh modern. Berbahasa roh modern tidak dapat dipahami oleh siapapun. Jadi apa gunanya? Saya tahu mereka akan mengklaim bahwa mereka berbicara kepada Tuhan. Tetapi itu bukanlah alasan yang membuat roh memberikan karunia bahasa roh. Ya, terkadang mereka akan meminta seseorang berdiri untuk menafsirkan apa yang dikatakan, Doni. Tentu. Dan mereka akan mendasarkannya pada ayat 10, di mana penafsiran bahasa roh terdaftar sebagai salah satu karunia roh. Tetapi sekali lagi, kita sudah melihat versi sebenarnya dari bahasa roh di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di mana seluruh orang banyak diberikan karunia penafsiran bahasa roh. Sehingga mereka semua mengerti apa yang Petrus katakan. Tapi Petrus tidak berdiri di sana dengan ocehan omong kosong yang tidak berarti. Dia berbicara dalam sebuah bahasa yang dikenal. Kemungkinan besarnya dalam bahasa Aram. Dan mereka semua dapat memahami apa yang dia katakan. Jadi di satu sisi ada karunia mendengar bahasa juga. Iya, benar. Nah, kita sudah membahas hingga pasal 12 dari kitab 1 Korintus. Sekarang saya ingin Anda melompat ke pasal 14. Karena ada sebuah ayat di situ yang berbagi prinsip penting tentang Yahwa. Dan prinsip itu sama-sama diberlakukan di pasal 12 dan pasal 14 ini. Oke, kitab 1 Korintus pasal 14. Ya, tolong bacakan ayat 33. Apa yang ayat itu katakan tentang Yahwa? Sebab Yahwa tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sebagaimana di dalam semua jemaat orang-orang kudus. Sama seperti dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18, di mana Yahwa mengundang kita dengan berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara,
Dalam kitab Perjanjian Baru, dia masih tetaplah Tuhan yang mengedepankan logika, akal, dan rasionalitas. Dia tidak menyatakan perihal kebenaran yang penting dalam bentuk omongan kosong yang tidak bisa dimengerti. Jadi bagaimana bisa ayat-ayat ini yang sejauh ini sudah cukup jelas, walaupun saya tahu kita belum membaca semuanya, bagaimana hal itu bisa dipelintir menjadi sebuah standar yang dengannya seseorang dapat menilai tingkat ketaatannya sendiri dan menjadi dasar untuk menilai apakah orang lain sudah menjadi seorang Kristen sejati atau tidak? Nah, ada beberapa penjelasan yang berbeda untuk hal ini. Sebagai contoh, beberapa orang mengatakan bahwa konteks dari karunia-karunia ini adalah sesuatu yang seharusnya atau dapat dimanifestasikan dalam pertemuan gereja. Jadi jelas, tidak semua orang dapat berbicara dalam bahasa roh dalam pertemuan jemaat. Karena jika itu terjadi, maka pertemuan itu tidak akan pernah berakhir. Tapi pernyataan seperti ini juga sebenarnya sudah menyimpang. Karena ketika kita menafsirkan pasal ini hingga akhir, maka akan jelas bahwa pasal ini berbicara tentang orang percaya secara keseluruhan. Orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus memiliki fungsi yang berbeda. Bukan hanya dalam pertemuan-pertemuan gereja, tetapi sebagai anggota tubuh Kristus. Itulah konteks dari pasal ini. Mengklaim sebaliknya berarti memutarnya keluar dari konteks. Oke, itu benar. Anda dapat melihatnya di ayat 9 dan 10. Paulus mencantumkan bahwa karunia penyembuhan dan melakukan mujizat adalah juga bagian dari karunia roh juga. Ya, benar. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa seseorang dalam pertemuan gereja harus berdiri dan melakukan mujizat atau membangkitkan orang mati atau apapun. Ya, itu pasti akan menjadi pertemuan yang tidak terlupakan. Baik, Doni dan para pendengar, kita akan istirahat sejenak dan ketika kita kembali, saya ingin Anda menjelaskan lebih jauh bagaimana pasal ini telah dipelintir untuk mendukung bahasa lidah modern yang sangat berbeda dari apa yang dijelaskan dalam Alkitab. Ya, tentu. Para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Salah satu karunia terbesar Yahwa adalah karunia kebersamaan dan persahabatan dengan pasangan hidup. Bahkan di Taman Eden pun ada merasa kesepian. Mampu menjalani hidup, berbagi suka dan duka dengan sahabat terbaik Anda, benar-benar merupakan sebuah anugerah ilahi. Sayangnya, hari ini semakin banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya. Jika Anda sudah menikah atau berpikir untuk menikah, bacalah artikel di situs web kami yang berjudul Matematika Pernikahan. Anda juga dapat mendengarkan episode radio yang berjudul Rahasia untuk mendapatkan pernikahan yang sukses. Pernikahan Anda tidak seharusnya menambah angka perceraian di seluruh dunia. Pelajari bagaimana Anda dapat sepenuhnya menerima karunia berupa seorang pasangan yang langgeng seumur hidup dari Yahwa. Bacalah artikel yang berjudul Matematika Pernikahan di worldslastchance.com. Anda juga dapat mendengarkan episode radio yang berjudul Rahasia untuk mendapatkan pernikahan yang sukses di situs web kami atau di channel YouTube kami. Oke Doni, tadi Anda mengatakan bahwa orang-orang telah menyampaikan penjelasan lain yang menjadi alasan mengapa karunia roh menjadi sesuatu yang harus kita lihat dan lakukan pada zaman sekarang. Iya, dan ini mungkin penjelasan yang paling merusak dan mungkin yang paling bertanggung jawab atas asumsi modern bahwa semua omongan kosong yang mereka lakukan adalah memenuhi definisi Alkitab tentang berbicara dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Dan itu adalah keyakinan bahwa orang percaya sejati harus memiliki kemampuan untuk melakukan atau mempraktekkan semua karunia itu sepanjang waktu. Sekarang jelas, tidak semua orang bisa melakukannya, sehingga Anda terpaksanya memiliki satu kesimpulan untuk ditarik. Dan itu adalah bahwa mereka tidak mau atau tidak memiliki cukup iman untuk melakukannya. Jadi pada akhirnya Anda merasa bersalah. Ya, mereka akan mengakui bahwa orang-orang tertentu memiliki kekuatan yang berbeda, sehingga mereka secara alami lebih mahir dalam satu karunia atau yang lainnya. Tetapi, ya, harapannya adalah bahwa seorang Kristen yang benar-benar saleh akan memiliki kemampuan untuk mempraktekkan semua karunia setiap saat. Jadi, sekali lagi, ada beban rasa bersalah pada setiap orang yang tidak bisa melakukannya. Dan kemudian beginilah fakta yang terjadi. Karena sudah berada di bawah tekanan semacam itu, apakah Anda mau melepaskan ajaran bahasa lidah dengan omongan kosong dan berusaha untuk menyembuhkan seseorang yang sedang terbaring sekarat di tempat tidurnya karena kanker? Tentu, yang pertama lebih mudah dipalsukan dibanding yang kedua. Tapi sikap seperti ini benar-benar berasal dari salah tafsir atas apa yang Paulus katakan di sini. Terutama di bagian awal dari pasal 12. Mario, tolong baca lagi ayat 4-7, silakan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 7, kata tetapi. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Nah, beberapa orang Kristen menekankan kata ini dan menjelaskan bahwa penggunaan kata tetapi di sini memberikan kontras antara pernyataan yang muncul sebelumnya dengan pernyataan yang muncul berikutnya. Jadi, penyataan berbeda dengan karunia. Ya, begitulah kata mereka. Ya, jadi 9 hal yang terdaftar setelah ayat 7 semuanya merupakan penyataan dari satu karunia. Namun, model penafsiran seperti itu merupakan tindakan pemaksaan makna pada kitab suci yang tidak didukung oleh teks aslinya. Bagaimana maksud Anda, Doni? Nah, secara umum kata tersebut yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai tetapi berasal dari bahasa Yunani Allah. Ini adalah kata yang digunakan untuk menandai kontras yang kuat, yang oleh mereka dirujuk sebagai upaya yang sedang berusaha dilakukan Paulus di sini. Tetapi jika Anda melihat kata yang sebenarnya, maka Anda akan mendapati bahwa bukan kata Allah dalam bahasa Yunani yang ada dalam teks aslinya. Sebaliknya, itu adalah kata de. Kata yang terakhir disebut ini hanya menandai transisi antar frasa atau kalimat. Bahkan dapat diterjemahkan sebagai apalagi, sekarang, sehingga, atau bahkan bisa diterjemahkan sebagai dan. Oke, supaya jelas. Mari tolong baca kembali, tapi kali ini jangan digunakan kata penghubung tetapi. Sebagai gantinya gunakan kata penghubung dan. Baca saja ayat 4 dan ayat 7. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Anda juga dapat menerjemahkannya dengan benar dengan berkata, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sehingga kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi menggantungkan seluruh poin doktrinal Anda pada terjemahan kata tetapi adalah salah, dan hal tersebut membuat orang-orang menjadi salah sasaran. Baik, sekarang tolong baca ayat 7 sampai ayat 10 dengan menggunakan kata penghubung sehingga pada ayat 7. Sehingga kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk penyembuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Hal yang saya ingin Anda perhatikan di sini adalah bahwa semua tindakan yang disebut di sini adalah cara yang berbeda dalam memanifestasikan roh. Tetapi tidak ada perkataan di sini yang menunjukkan bahwa ini semua adalah manifestasi dari karunia yang sama. Faktanya, jika Anda membandingkan daftar berbagai karunia ini dengan bagian-bagian lain dari kitab suci, Anda akan melihat bahwa ini semua adalah bagian dari rupa-rupa karunia, tidak tersusun dalam urutan tertentu, secara acak, dan bahkan tidak ada susunan bakunya. Di mana lagi daftar dari karunia roh ini ditulis, Doni? Saya rasa kebanyakan dari kita hanya mengingat kitab 1 Korintus pasal 12 ketika kita memikirkan karunia roh. Nah, ada di kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 13, Mario. Dan Tunggu sebentar, saya buka dulu. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Yahwa, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Yahwa. Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Yahwa. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Yahwa, supaya Yahwa dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yahusua Kristus. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kitab Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah dia melakukannya dengan rajin.
siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah dia melakukannya dengan sukacita. Jadi Anda dapat melihat bahwa daftar dalam kitab 1 Korintus pasal 12 bukanlah sebuah daftar yang lengkap. Nah, hal penting lainnya yang mudah diabaikan terdapat dalam ayat 7 dari kitab 1 Korintus pasal 12. Mario, tolong baca kembali kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Tetapi, atau sehingga, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan bahwa kata penyataan di sini berbentuk tunggal. Jadi bukan penyataan-penyataan, hanya penyataan tunggal. Penyataannya adalah menunjukkan kehadiran roh. Mungkin ada banyak cara berbeda yang ditunjukkan oleh roh, tetapi itu adalah roh yang sama. Dengan kata lain, pembuktian roh diberikan kepada setiap orang percaya untuk kebaikan bersama. Saya ingat pernah diberitahu bahwa kata kepada dalam ayat 8 sebenarnya harusnya diterjemahkan untuk, dan kata seorang mengacu pada keuntungan seorang. Tunggu, saya belum mengerti, Doni. Baca ayat 8 kembali, Mario. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Oke, saya diberitahu bahwa kalimat ini sesungguhnya harus terbaca. Sebab untuk keuntungan seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada keuntungan orang yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi, penafsiran yang dasarnya tidak didukung atau tidak terdapat di dalam bahasa Yunani akan menjadi kesalahan terjemahan. Karena itu berarti telah terjadi pemaksaan makna di sana. Namun saya pikir cara paling umum orang salah mengartikan bagian ini adalah karena mereka bersikeras bahwa semakin orang-orang percaya dekat dengan Yahwa atau semakin saleh dia, maka semakin semua karunia ini akan dimanifestasikan dari orang percaya tersebut. Ya, saya perhatikan bahwa dalam ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Siapa yang dimaksudnya di akhir kalimat ini? Roh atau orang-orang percaya? Itu pertanyaan yang sangat bagus, Mario. Orang Kristen yang mengklaim bahwa orang yang benar-benar saleh akan menunjukkan semua karunia roh bersikeras bahwa kata gantinya di sini mengacu pada orang-orang percaya secara individu. Tetapi ketika Anda membaca ayat itu sesuai dengan konteks dari keseluruhan pasal ini, apakah yang sesungguhnya dikatakannya? Mario, baca dari ayat 12 dan mari kita lihat konteksnya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah dia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah dia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Yahwa telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Di sini Paulus membuat sebuah metafora yang brilian. Dan ini menjelaskan siapa yang dimaksud oleh kata gantinya di ayat 11. Kata ganti di ayat 18 sudah jelas, itu berbicara tentang Yahwa. Tetapi Yahwa telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ini adalah konteks dari ayat 11. Jadi masuk akal untuk menyimpulkan bahwa kata gantinya dalam ayat 11 mengacu pada roh Yahwa dan bukan orang percaya secara individu. Itulah yang konsisten. Juga dalam ayat 7 sampai ayat 11 sudah terlihat jelas bahwa kepada seorang yang percaya diberikan satu karunia, sementara kepada orang percaya yang lainnya diberikan karunia lain. Dan itu didukung melalui metafora tentang tubuh. Jadi, karunia yang diberikan itu bukan berdasarkan keinginan dari orang itu, tetapi berdasarkan apa yang dikehendaki Yahwa. Ya, saya selalu menyukai ilustrasi ini. Anda dapat membayangkan senyum dalam suara Paulus saat dia bertanya, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah dia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah dia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Saya menyukainya. Itu bagian yang bagus, Doni. Perhatikan juga apa yang tidak dikatakan oleh Paulus di sini. Apa yang tidak dikatakan sama pentingnya dengan apa yang dia katakan. Maksudnya adalah bahwa Yahwa telah merancang sebuah fungsi untuk setiap anggota tubuh, dan setiap anggota tubuh harus menjalankan fungsi sebagaimana yang ditugaskan. Namun, Paulus tidak mengatakan bahwa masing-masing dari anggota tubuh ini dapat menjadi anggota tubuh yang lain jika mereka cukup keras atau memiliki cukup iman. Mata tidak bisa menjadi telinga, kaki tidak bisa menjadi tangan,
walaupun anggota-anggota tubuh ini memiliki iman yang cukup kuat. Itu benar. Pasal ini tidak mengatakan bahwa setiap anggota secara individu harus bercita-cita untuk melakukan semua fungsi yang tersedia. Tidak, setiap anggota tubuh secara individu memiliki fungsinya sendiri. Dan Yahwa telah memilih bagian tubuh yang mana, yang akan berfungsi seperti apa. Yahwa lah yang memilih, bukan anggota tubuh itu yang memilih untuk dirinya sendiri. Benar, Doni. Anda dapat melihat hal yang sama dalam pekerjaan yang kita lakukan di sini, di WLC. Ada pembuat konten yang menulis untuk situs web dan membuat skrip narasi untuk video. Lalu ada sangat banyak penerjemah. Ada juga yang membuat video, dan ada juga yang bekerja untuk membuat program radio dalam berbagai bahasa. Kemudian ada orang-orang yang terlibat dalam aspek teknis, memposting dan memperbaharui situs web, mengunggah ke YouTube dan Twitter. Ini adalah sebuah operasi besar, tetapi tidak ada pekerjaan seseorang yang lebih penting daripada pekerjaan orang lain. Dibutuhkan kita semua untuk melakukan apa yang kita lakukan. Oh, saya pikir membuat konten mengunggah konten hasil buatannya sendiri. Tidak, faktanya saya punya akses untuk mengetahui bahwa orang yang mungkin merupakan pembuat konten kita yang paling produktif, harus saya katakan gagap teknologi. Jika ditugaskan untuk menulis dan sekaligus mengunggah, tidak akan ada sesuatu yang akan ditambahkan di situs web kita, Doni. Dibutuhkan orang lain yang lebih terampil dan berpengetahuan luas di bidang itu untuk menjaga situs web tetap terupdate. Nah, ambil kita sebagai contoh. Kita menyiarkan radio di dalam bahasa Indonesia. Tidak mungkin kita bisa menjangkau audiens yang berbicara dalam bahasa Arab atau Hindi atau Mandarin. Ya, itu benar. Baik, mari kita selesaikan pembahasan dari pasal ini, Mario. Kita sudah sampai di mana tadi, Mario? Masih ingat? Sekarang dari ayat 20. Di sini dikatakan, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Yahwa telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Sekarang, dia sampai pada inti dari seluruh pasal ini. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Yahwa telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi, inilah intinya. Kita semua adalah anggota dari satu tubuh, tubuh Kristus. Sama seperti Yahwa membentuk tubuh Adam dari debu tanah dan memberikan tugas tertentu kepada telinga dan menyiapkan tugas yang berbeda dari tugas yang diberikan kepada kaki. Demikian juga dia telah menugaskan kita pekerjaan khusus kita sendiri sebagai anggota tubuh Kristus. Tapi kita semua adalah pendosa. Kita masih memiliki sifat alamiah yang telah jatuh ini. Kita senang memberikan tugas yang lebih besar atau lebih kecil. Untuk berbagai bagian tubuh sama seperti kita ingin memberikan tugas yang lebih besar atau lebih kecil dalam hal karunia roh. Tapi bukan seperti itu rencana Yahwa bagi kita. Kita harus bekerja sama dengan seluruh tubuh Kristus, dengan selalu menghargai orang lain. Lebih penting daripada diri kita sendiri. Dan jika satu bagian diberi karunia bahasa lidah, itu sama seperti bagian tubuh yang menjadi mulut. Dan jika orang lain diberikan karunia penyembuhan, itu sama seperti bagian tubuh yang menjadi tangan. Yang satu tidak lagi penting dari yang lain, tapi masing-masing sangat penting dalam peran yang diberikan oleh Yahwa. Iya, kita selalu suka membusungkan diri, benar kan? Iya benar, karena itu disebabkan oleh sifat alamiah kita yang telah jatuh. Dari sini, Paulus menunjukkan kepada para pembacanya sebuah jalan yang lebih baik, dan jalan yang lebih baik itu, tentu saja, adalah kitab 1 Korintus pasal 13 yang juga dikenal sebagai pasal kasih. Tetapi seluruh gagasan bahwa setiap orang percaya harus memiliki setiap karunia roh adalah gagasan yang dipaksakan pada pasal ini. Ketika Anda membacanya sesuai konteksnya, jelaslah bahwa Yahwa telah memberikan karunia yang berbeda kepada orang yang berbeda. Iya, saya memperhatikan catatan kaki di sini untuk istilah bahasa roh atau bahasa lidah. Di sini dikatakan, bahasa-bahasa lidah terdengar sangat misterius. Itulah sebabnya mereka yang terlibat dalam glosolalia modern menyebut omongan kosong mereka sebagai sebuah bahasa roh dan mengklaim bahwa mereka berbicara kepada Tuhan. Tetapi catatan aslinya sebenarnya hanya memaksudkan bahasa-bahasa. Itu betul. Doni dan para pendengar, bahasa menurut definisinya adalah komunikasi pikiran dan perasaan melalui sistem sinyal arbiter
seperti suara-suara, gerakan tubuh, atau simbol tertulis. Komunikasi harus dua arah. Oleh karena itu, menurut definisinya, omongan kosong yang tidak berarti dan tidak masuk akal dari berbahasa roh modern tidak sesuai dengan apa yang Alkitab gambarkan sebagai karunia roh. Ya, tidak. Benar-benar tidak. Baiklah para pendengar, tetaplah bersama kami. Selanjutnya, Doni akan membagikan rahasia memiliki kepercayaan diri yang kuat pada Yahwa. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pertanyaan hari ini yang masuk ke kotak surat harian kita datang kepada kita dari Qatar. Dari mana? Qatar. Hah? Saya pikir itu pertama kalinya kita mendapatkan pertanyaan dari sana. Menyenangkan bukan? Melihat audiens pendengar kita semakin luas. Iya benar, Qatar adalah salah satu negara yang membuat saya terpesona, Doni. Negara ini mendapat peringkat sebagai negara teraman di seluruh dunia. Apa? Sebuah negara Timur Tengah mendapat peringkat sebagai yang paling aman di dunia? Mengejutkan, iya kan? Iya. Tapi begitulah indeks kejahatan Numbeo menempatkan Qatar sebagai negara teraman di dunia dengan jumlah kejahatan terendah. Dan Qatar meraihnya di tahun 2017, 2019, 2020, dan lagi di tahun 2021, Doni. Wow. Jadi jika dibandingkan Indonesia berada di urutan berapa, Mario? Iya, tunggu saya periksa dulu. Saya khawatir kita berada jauh di bawahnya. Nah, ini dia. Di tahun 2021, Indonesia berada di posisi 62. Oh, aduh. Cina berada di urutan ke-30. Serius? Kita berada di bawah Cina? Jangan khawatir, sifat kompetitif Anda akan terpuaskan. Amerika Serikat berada di urutan ke-80. Ya, itu membuat saya merasa lebih baik. Negara mana yang dianggap paling berbahaya? Untuk tahun 2021, Ya. itu adalah negara Venezuela. Nah, hal yang menarik tentang Qatar adalah catatan keamanannya telah menjadikannya sebagai tempat yang sangat menarik bagi para pelancong. Hanya 12% dari populasi mereka yang merupakan orang Qatar asli. Penduduk lainnya adalah orang asing yang tertarik pada cuaca yang baik dan gaya hidup yang santai. Qatar saat ini telah menjadi tempat membaur segala bangsa. Iya, menarik. Saya baru tahu sekarang. Jadi apa pertanyaan yang kita terima hari ini, Mario? Oke, pertanyaan ini merupakan sesuatu yang saya yakin juga dialami oleh banyak dari para pendengar kita. Pertanyaannya begini, mengapa bisa ada orang tertentu yang begitu yakin atau percaya diri di dalam Yahwa? Tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup mereka, kepercayaan diri atau iman mereka tetap kuat. Itu adalah sesuatu yang selalu saya gumuli. Saya ingin memiliki iman atau kepercayaan diri seperti itu. Tetapi jika saya benar-benar jujur, saya tidak sanggup. Bagaimana saya bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu juga? Rahasia untuk memiliki keyakinan yang kokoh pada Yahwa adalah memiliki hubungan pribadi dengannya. Anda mendapatkannya bukan dalam pengalaman terbatas Anda saat Anda mendengarkan khotbah tentang dia seminggu sekali, tapi saat Anda secara pribadi mengenal dia. Pada dasarnya kepercayaan diri berasal dari pengalaman pribadi. Misalnya, jika saya datang kepada Anda dan memberitahu Anda tentang, katakanlah, seorang dokter gigi. Tidak ada orang yang suka pergi ke dokter gigi. Tetapi jika saya memberitahu Anda tentang seorang dokter gigi baru yang saya kunjungi, yang dapat membantu saya dan sangat lembut dan baik dan tidak sakit, Anda akan tertarik, tetapi Anda mungkin masih khawatir, dan bahkan takut ketika Anda pergi dan membuat janji pertama Anda dengannya. Namun jika berdasarkan pengalaman Anda sendiri dengan dokter gigi itu, Anda mendapati atau mengalami bahwa semua yang saya klaim itu benar, maka kemudian Anda akan benar-benar yakin bahwa dokter gigi ini baik, ahli, dan tidak menyakitkan. Anda mengerti maksud saya, Mario? Iya, cerita Anda menunjukkan perbedaan antara pengalaman pribadi dibandingkan dengan kabar angin atau desas-desus. Ya, benar. Desas-desus bisa dipercaya, tetapi jika seseorang yang lebih meyakinkan datang, keyakinan Anda bisa berubah. Di sisi lain, pengalaman pribadi jauh lebih meyakinkan karena Anda mengalami sesuatu untuk diri Anda sendiri. Sehingga Anda mengetahui sendiri sesuatu itu benar berdasarkan pengalaman Anda sendiri. Oke, mari kita luangkan waktu sejenak di sini. Saya ingin Anda memikirkan seseorang yang penting bagi Anda. Seseorang yang benar-benar Anda percayai. Dan agar contoh ini menjadi sedikit lebih menantang, jangan memilih orang tua Anda. Oke, sudah ada yang Anda pikirkan? Ya. Baiklah kalau begitu. Katakanlah pada saya, bagaimana Anda belajar mempercayai orang ini? Saya menghabiskan waktu bersamanya. Saya mengenalnya. Saya memiliki rencana, harapan, dan impian yang sama dengannya. Keyakinan saya dan dia juga sama. Saya mendengarkan saat dia berbagi dengan saya. Dan saat kami saling mengenal, kami memiliki pengalaman yang membuktikan bagi kami berdua bahwa kami dapat mempercayai satu sama lain. Begitulah persahabatan terbentuk. Begitulah cara kepercayaan dikembangkan. Dan hubungan saling percaya dengan Yahwa juga sama. Anda harus benar-benar meluangkan waktu untuk mengenal dia secara pribadi. Jika Anda ingin memiliki iman atau keyakinan kepadanya,
Menghabiskan waktu dalam firman-Nya setiap pagi adalah cara yang bagus untuk mengenal Dia. Juga berbicaralah dengannya, bukan hanya dengan menyampaikan daftar semua kebutuhan dan keinginan Anda, tetapi juga tentang hal-hal kecil. Ya, saya perhatikan bahwa hari-hari saya sebenarnya berjalan lebih baik ketika saya memulainya dengan doa. Saya tahu di pagi hari selalu menjadi waktu yang sibuk. Tetapi menyediakan waktu untuk berdoa di pagi hari benar-benar membuat hari itu berjalan lebih teratur. Pernahkah Anda mengalaminya, Doni? Ya, pasti. Tapi saya tidak hanya berbicara tentang doa setelah renungan pagi Anda. Meskipun itu penting juga, Anda tidak harus selalu berlutut dengan tangan terlipat dan kepala tertunduk saat berbicara dengan Yahwa. Bicaralah dengannya sepanjang hari, dalam perjalanan ke kantor, sebelum sebuah panggilan bisnis penting. Biarkan pikiran Anda selalu mengingatnya. Anda juga dapat mengobrol dengannya tentang hal-hal kecil. Ini adalah cara-cara kita dapat mengembangkan persahabatan dengan manusia lain. Dan begitulah juga cara kita dapat mengembangkan kedekatan dengan Sang Pencipta kita. Oke, saya suka dengan apa yang Anda sampaikan, Doni. Mengobrol dengan Yahwa tentang hal-hal yang tidak penting juga. Sangat mudah untuk memperlakukan dia seperti mesin penjual otomatis. Anda tahu yang saya maksudkan? Coba jelaskan apa maksud Anda, Mario? Nah, ketika Anda memasukkan sejumlah uang atau menggesek kartu Anda di mesin penjual otomatis dan Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan, biasanya banyak orang yang berdoa seperti itu. Mereka melakukan gerakan berlutut, menundukkan kepala, melipat tangan, menutup mata. Mungkin menggunakan bahasa yang sedikit lebih formal. Begini-begini dan begitu. Anda mengerti kan? Kemudian mereka memulai doa-doa mereka, tetapi seringkali itu hanyalah merupakan sebuah daftar permintaan. Bantu saya mengingat apa yang saya pelajari untuk ujian ini. Bantu saya mengatakan kata-kata yang tepat untuk klien ini, dan lain-lain, dan lain-lain. Semua permintaan ini, bantu saya, berikan saya ini, beri saya itu, tolong saya. Dan memang tidak ada salahnya meminta pertolongan Yahwa. Dia juga ingin agar kita melakukan itu. Tetapi, berapa banyak dari kita yang meluangkan waktu untuk benar-benar berterima kasih kepadanya atas semua yang dia sudah lakukan untuk kita? Berapa banyak dari kita yang telah berdoa pada saat sama sekali tidak ada yang diminta? Itu poin yang bagus, Mario. Saya jadi teringat pada sesuatu yang pernah saya baca. Itu adalah sebuah pertanyaan yang berbunyi, bagaimana jika Anda bangun besok dan satu-satunya hal yang Anda miliki adalah ucapan terima kasih kepada Yahwa untuk hari sebelumnya? Ya, saya pikir kebanyakan dari kita agak malang. Itu pemikiran yang keras, ya kan? Jadi sekali lagi, mengenal Yahwa berdasarkan pengalaman diri Anda sendiri adalah kunci untuk memiliki iman atau keyakinan di dalam Dia. Saya hanya ingin berbagi beberapa ayat Alkitab tentang memiliki keyakinan di dalam Yahwa. Tolong buka kitab Amsal pasal 14 dan bacakan ayat 26 untuk kita. Ya, di sini tertulis, dalam takut akan Yahwa ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ketika kita memandang pengenalan akan Yahwa sebagai sebuah hak istimewa, bukan hanya berdasarkan desas-desus, tetapi benar-benar berdasarkan pengalaman pribadi kita sendiri dengan Dia, maka kita akan memiliki iman atau keyakinan yang kuat, tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup. Sekarang buka kitab Yeremia pasal 17 dan bacalah ayat 7 dan 8. Ini adalah gambaran yang indah tentang bagaimana hidup kita dipengaruhi ketika kita mengembangkan keyakinan kepada Yahwa. Bagaimana, Mario, sudah dapat? Silakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahwa, yang menaruh harapannya pada Yahwa. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Buka kitab 1 Yohanes pasal 5 sekarang, dan baca ayat 14 dan 15. Tidak ada salahnya memohon kepada Yahwa untuk sesuatu yang Anda butuhkan. Seperti yang Anda sudah katakan beberapa saat yang lalu. Dia bahkan ingin kita meminta kepadanya. Tetapi ketika kita melakukannya, kita perlu meluangkan waktu untuk memperhatikan waktu ketika Dia telah menjawab doa-doa kita. Karena inilah yang akan mengilhami iman atau keyakinan di dalam hati kita, bahwa Dia mendengar kita dan memperhatikan kita. Silakan, Mario, baca kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Yahwa, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Dia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Yahwa tetap memiliki keyakinan itu. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup mereka, melalui kesakitan, kehilangan pekerjaan, atau orang yang dikasihi, iman dan kepercayaan diri mereka tetap kuat. Mengapa? Karena mereka mengenal Yahwa dan tahu bahwa Dia mengasihi mereka. Oke, Mario, beberapa ayat lagi, baca kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 untuk kita. Baiklah, di sini dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Yahwa mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Keyakinan kepada Yahwa adalah sumber stamina bagi orang percaya untuk mengatasi setiap cobaan hidup. Benar, saya suka kitab Mazmur pasal 118 ayat 8, di mana dikatakan,
lebih baik berlindung kepada Yahwa daripada percaya kepada manusia. Amin. Manusia akan mengecewakan kita. Lagi pula, mereka hanya manusia. Tapi Yahwa tidak akan pernah mengecewakan. Ini adalah sesuatu yang Daud ketahui dengan baik. Dia tidak memiliki kehidupan yang mudah. Mari kita baca apa yang dia katakan. Buka kitab Mazmur pasal 27 dan baca 3 ayat pertama. Jika ada orang yang memiliki alasan untuk takut, itu sudah pasti Daud. Tetapi sebaliknya, tidak peduli apa yang terjadi. Dia mempertahankan imannya pada Yahwa. Silakan kitab Mazmur pasal 27 ayat 1-3. Yahwa adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Yahwa adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sungguh pernyataan yang luar biasa, terutama bagi kita yang hidup sekarang di akhir sejarah bumi. Ya, tepat. Sebagai penutup, saya ingin membaca kitab Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Di sini dikatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Yahwa di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jangan berhenti di situ, Doni. Bacalah terus. Saya suka kitab Roma pasal 8. Jika ada pasal yang bisa menginspirasi iman atau keyakinan kepada Yahwa, inilah pasalnya. Mulai dari ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Yahwa yang ada dalam Kristus Yahusua, Tuhan kita. Amin. Itu indah. Anda ingin menumbuhkan iman atau keyakinan Anda di dalam Yahwa. Luangkan waktu bersamanya secara pribadi. Carilah cara-cara Dia telah memberkati Anda. Rasa syukur atas hadiah yang telah diterima mengilhami kepercayaan diri, dan kepercayaan diri memperkuat iman dan kasih. Ya, begitu sederhana namun begitu dalam. Itu adalah sesuatu yang masing-masing dari kita dapat lakukan untuk menumbuhkan iman kita kepada Bapa Surgawi kita. Baik para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau permintaan doa, kunjungi saja worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami berharap dapat mendengar kabar dari Anda. Berikutnya segmen Janji Harian akan hadir untuk memberi janji tambahan untuk kekuatan kita. Tetaplah di sini. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Saat itu hari Senin malam, tanggal 4 April tahun 2022. Malam itu berjalan sama seperti kebanyakan malam lainnya. Brittany Deaton yang berusia 17 tahun sedang tidur di sebuah mobil trailer yang diparkir di halaman orang tuanya. Dia dan orang tuanya tidak menyadari apa yang akan terjadi. Entah jam berapa pada malam itu, angin mulai bertiup. Semakin lama, tiupannya semakin kencang dan semakin keras. Brittany terbangun dan menyadari mobil trailer itu bergoyang dengan keras. Dia pun bergegas untuk masuk ke dalam rumah untuk mengamankan diri. Namun, ketika dia mencoba membuka pintu trailer itu, dia tidak mampu. Angin bertiup sangat kencang sehingga benar-benar membuat tangga trailer itu menjepit pintu sehingga pintu itu tidak bisa terbuka. Sementara itu, ibu dan ayah tiri Brittany telah mendengar angin yang disebut tornado I2 itu. Mereka tahu Brittany tidak aman. Shaun Seleny, ayah tiri Brittany, berlari keluar untuk memastikan putri-tirinya berhasil masuk ke rumah dengan selamat. Shaun dengan cepat mengangkat tangga yang menjepit pintu itu dan membukanya. Tetapi tepat ketika Brittany melompat ke tanah, embusan angin besar mendorong trailer itu dengan keras. Mobil itu berguling ke arah Brittany dan Shaun, dan tubuh Shaun tertindis oleh bagian terberat dari mobil itu. Beban yang berat itu berdampak sangat buruk.
Saluran listrik terputus di jalan sehingga butuh 2 jam sebelum Shaun yang terbaring di lumpur dalam kondisi terluka parah bisa mendapatkan bantuan. Di rumah sakit, dokter mendapati bahwa selain hidung dan tulang paha yang patah, semua tulang rusuknya juga patah. Dan salah satu telinganya hampir terlepas dan harus dijahit kembali. Shaun mengakui bahwa pada saat itu dia mengira dia akan mati. Tetapi ketakutan itu dengan cepat digantikan oleh tekad untuk bertahan hidup. Dia ingin hidup untuk istri dan anak tirinya. Berita tersebar tentang tindakan Shaun menyelamatkan nyawa Brittany. Media mulai menyebutnya pahlawan, tetapi Shaun dengan cepat mengelak. Setiap orang tua yang penuh kasih akan mengorbankan diri mereka untuk anak-anak mereka. Demikian katanya. Para pendengar, saat menonton cuplikan acara berita dan wawancara Shaun dan keluarganya, saya diingatkan akan kasih Yahwa bagi kita. Dia akan mencari melalui badai tergelap, mengatasi gunung kesulitan terbesar agar dapat menemukan dan menyelamatkan yang terhilang. Dan melalui semua itu, kasih-Nya kepada kita tidak pernah goyah. Ketika Anda merasa hancur oleh pencobaan hidup yang tak terduga, ketahuilah bahwa Yahwa masih peduli dan Dia masih mengerjakan segalanya untuk memberikan kebaikan pada akhirnya kepada Anda. Salah satu himne Injil favorit saya mengatakan, hidup itu mudah ketika Anda berada di atas gunung. Dan ketika pikiran Anda sedang berada dalam ketenangan, di saat tidak ada sesuatu yang buruk terjadi. Tetapi keadaan berubah ketika Anda berada di lembah, jangan kehilangan iman, karena Anda tidak pernah sendirian. Karena Tuhan yang di gunung adalah juga Tuhan di lembah. Ketika ada yang salah, Dia akan memperbaikinya. Dan Tuhan saat senang adalah juga Tuhan di saat buruk. Tuhan di siang hari adalah juga Tuhan di malam hari. Kitab Yehezkiel pasal 34 berkata, sebab beginilah firman Adonai Yahwa, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Adonai Yahwa. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Jadi, setelah kita membahasnya, mungkin ini sebenarnya sudah tidak perlu dipertanyakan, tetapi saya ingin memperjelasnya agar menjadi benar-benar jelas. Doni, apakah kita harus berbicara dalam bahasa roh untuk dapat diselamatkan? Baiklah, izinkan saya bertanya. Apakah Anda harus membelikan istri Anda hadiah ulang tahun? Saya akan menjawab iya. Serius? Nah, Anda tahu apa yang orang-orang katakan? Istri senang, hidup senang. Tidak, tapi serius. Katakanlah Anda telah kehilangan pekerjaan Anda.
Uang susah. Apakah Anda benar-benar harus memberikan istri Anda hadiah ulang tahun? Ya, tidak. Memberikan hadiah adalah memang sebuah cara mudah untuk menunjukkan padanya saya mencintainya, dan dia tentu suka mendapatkannya. Tapi hadiah tetaplah hadiah. Tidak ada keharusan untuk itu, Doni. Dan sama dengan berbicara dalam bahasa lain, itu adalah karunia yang Yahwa berikan ketika itu diperlukan untuk membagikan Injil. Ini tentu bukan sesuatu yang entah bagaimana membuktikan tingkatan penyerahan diri atau kekristenan kita. Dan kehadiran atau ketidakhadirannya tidak boleh menjadi standar yang dengannya kita menilai kerohanian orang lain. Jangan pernah, itu salah. Menghakimi saja itu sudah salah. Orang Kristen seharusnya menjadi orang yang paling tidak menghakimi di dunia. Tetapi terlalu sering kitalah yang paling menghakimi. Sayangnya Anda benar, Mario. Dan itu membawa kita pada perkataan yang telah disampaikan Paulus setelah pasal 12. Dia ingin menunjukkan kepada para pembacanya jalan yang lebih baik. Tolong buka dan bacakan kitab 1 Korintus pasal 13. Dan saat Anda membaca, ingatlah bahwa apa yang Paulus gambarkan di sini adalah sesuatu yang dia sebut lebih baik daripada berbicara dalam bahasa roh. Silakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dengan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Inilah yang harus kita usahakan. Kasih yang sabar dan baik hati dan pemaaf. Kasih yang menempatkan orang lain di atas diri sendiri dan tidak penuh dengan kesombongan. Ketika kita melakukan ini, kita tidak akan menghakimi diri kita sendiri atau orang lain. Berdasarkan apakah menurut kita atau menurut mereka, seseorang memiliki atau kekurangan karunia roh. Itu adalah karunia Yahwa untuk diberikan sesuai keinginannya. Bagian kita adalah mengasihi seperti Kristus mengasihi tanpa menghakimi. Amin. Saya jadi teringat pada sebuah lagu Injil yang mengatakan, mereka akan tahu bahwa kita adalah orang Kristen melalui kasih kita. Ya, itulah terang yang harus kita tunjukkan kepada dunia. Kasih Yahwa. Baik para pendengar, bergabunglah dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz.
Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.